Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sudarmi selaku pengajar bahasa Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang laporan PKL. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vidya Nurul Fibraha. Kompetensi kalian saya di bisnis retail. Tempat prakerin saya Hypermart Pondok Gede, Kota Bekasi. Alamat perumahan saya di Perumahan Kreasi 2, Blok CA6 nomor 12A, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Bab 1 adalah latar belakang. Prakerin adalah suatu program dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja ataupun usaha pada masa kini dan masa mendatang. Khususnya persyaratan yang diharuskan pada bidang studi di sekolah menengah kejuruan. Sehingga diperlukan suatu kerjasama antara bidang pendidikan ataupun bidang industri untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tujuan prakerin ada dua, yaitu pertama, menerapkan materi yang kita dapat dari sekolah ke dunia kerja. Yang kedua, melatih diri kita agar ulet, kerja keras, dan mandiri. Tujuan pembuatan laporan PKL yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai latihan bagi siswa dalam membuat sebuah laporan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa siswa telah melakukan praktik. Yang ketiga, sebagai syarat kelulusan sekolah. Bab 2, sejarah singkat perusahaan. Hypermart adalah peritel ataupun departemen yang beroperasi pada sejak tahun 2004. Hypermart besar ini dulunya berawal dari toko kecil yang bernama Mickey Mouse yang didirikan oleh Hari Darmawan di gedung 2 lantai pada sekitar 150 meter persegi di Jakarta pada tahun 1958. Visi misi perusahaannya yaitu, visi Hypermart adalah menjadi peritel multiformat nomor 1 di Indonesia, mentransformasikan Matahari Food Business menjadi retailer kelas dunia yang mampu menghasilkan pertumbuhan sales organik dan juga profit. Misi yang harus dilakukan Hypermart yaitu mentransformasikan Matahari Food Business menjadi retailer kelas dunia yang mampu menghasilkan pertumbuhan sales organik dan profit yang terus-menerus. Struktur organisasi perusahaan Hypermart: yang pertama, store manager; yang kedua, asisten manager 1; yang ketiga, asisten manager 2; yang keempat, SPV; yang kelima, SPV NF GMS; yang keenam, SPV ekspedisi; yang ketujuh, SPV Groceries; yang kedelapan, SPV Fresh. Struktur organisasi perusahaan yaitu saya ditempatkan sebagai kasir dan tugas saya sebagai kasir yaitu menerima pembayaran, mengurus stok pembayaran, membungkus pembelanjaan, dan memantau transaksi yang berlangsung dengan uang cash, debit, kartu kredit, dan bayar online seperti Shopee, GoPay, Dana, dan OVO. Saya dibimbing oleh Bapak Budi Haryanto pada saat saya melakukan kerja lapangan. Bab 3, kendala dan solusi praktek kerja lapangan. Kendala saya yang pertama yaitu saya mengalami kesulitan dalam hal uang kembalian recehan sudah habis. Solusinya, meminta tolong kepada kasir pengawas atau kepala kasir untuk menukar uang nominal 100.000 kepada uang recehan. Kendala yang kedua, saya mengalami kesulitan dalam hal bertanya kepada pembimbing PKL. Solusinya, pihak sekolah memberikan pengarahan kepada siswa untuk berani bertanya jika ada permasalahan. Kesimpulan: yang pertama, didapat dari sekolah, baik secara teori ataupun praktek, pendidikan sistem Garda ataupun prakerin merupakan keseharusan bagi siswa ataupun siswi SMK 1 Negeri Tambun Selatan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, saya dapat mengetahui situasi dan kondisi dunia kerja ataupun dunia usaha. Yang ketiga, saya dapat menghargai waktu sehingga melatih saya untuk disiplin, kreatif, tanggap, dan tepat waktu. Yang keempat, dapat melatih diri saya menjadi lebih kuat terhadap permasalahan pada saat prakerin. Yang kelima, melatih saya untuk mengembangkan pikiran saya, memperluas pengetahuan tentang dunia kerja. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.